Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah pengajian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah Allah kembali memudahkan kita hadir di majelis ilmu. Semoga diberi ilmu yang manfaat, diberi pemahaman yang benar, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita. Amin. Baik, langsung menuju tema. Terakhir ayat berapa, Pak? 130 4,5 134. Sekarang 135 ya. Sedikit mengulas tafsir Ibnu Katsir itu, kelebihannya salah satunya adalah setiap ayatnya dikuatkan dengan hadis ya. Dan hadis-hadis ini sangat membantu untuk melengkapi pemahaman kita terhadap sebuah ayat. Kemudian juga dikuatkan dengan pendapat para ulama, baik dari kalangan sahabat atau tabi'in. Sering dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, atau Qatadah, Mujahid, apa murid-muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini memang ada banyak penguatnya terkait dengan hadis. Ada yang belum sempat dibacakan kemarin, masih di tentang ayat 134 itu memang panjang sekali. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang penafsiran alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra' sudah ya. Wal kadhiminal ghaidha sudah, mereka yang menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, di sini ada banyak hadis yang bicara tentang wal afina 'anil nas, mereka yang memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Saya bacakan salah satu hadisnya. Salasun uqsimu alaihinna. Ada 3 hal yang saya bersumpah ya dengan ketiganya. Nabi bersabda, mana qasamalun min shadaqatin. Nabi sampai bersumpah tidak mungkin harta itu berkurang karena disedekahkan. Kalau masih ada yang nggak percaya, padahal Nabi sudah bersumpah itu ya. Ya. Fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi tidak sekedar infak, mengeluarkan harta. Fa amma man aqta, barang siapa yang memberikan hartanya, wattaqa, dan dia bertakwa, saddaqa bil husna, dia percaya dengan janji husna, janji yang baik dari Allah ya.
dilipat gandakan pahalanya 700 kali lipatnya, ya, sampai segitu. Kadang Allah sampaikan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipatkan tanpa batas kadang kepada siapa yang dikehendakinya. Nabi bersumpah tidak akan mungkin berkurang harta gara-gara disedekahkan, atau bahasanya belum ada ceritanya orang jatuh miskin gara-gara kebanyakan sedekah, ya. Wa mazatallahu 'abdan bi'afin illa izzan, dan seorang hamba, ya, yang mudah memaafkan kesalahan saudaranya akan diangkat derajatnya, izzahnya, kemuliaannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini afina anin nas, memaafkan saudaranya yang bersalah kepadanya. Wa man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah, ya. Dan barang siapa yang tawaddu itu artinya sebenarnya dia punya kedudukan tapi merendah di hadapan orang lain, tidak menyombongkan. Makanya penyakit yang paling merusak itu, karakter yang paling merusak itu i'jabul mar'i binafsihi, membanggakan kelebihan dirinya sendiri, ya. Makanya belajar kepada para ulama itu justru tidak hanya mengambil ilmunya, mengambil adabnya. Imam Ahmad bin Hambal itu kalau sekali majelis, Pak, yang hadir 5.000. Imam Ahmad itu. Ini Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal itu matan dan sanadnya, Pak. Jadi mulai dari an Ibni Umar, an Nafi', an Umar, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sampai rawahu siapa itu hafal 1 juta. Imam Ahmad bin Hambal, ya. Kita nolnya dibuang 6 aja belum tentu kan, maksudnya 1 tok itu belum tentu kan. Nih, Imam Ahmad dahsyat sekali. Maka sekali kajian itu ada 5.000 yang mengikuti, dan hebatnya yang belajar hadis betul-betul itu hanya 500. Artinya orang yang belum mengerti ilmu itu yang 500. Yang 4.500 itu sudah hafal hadisnya, Pak. Tapi tetap berangkat ngaji karena ingin belajar adab dari Imam Ahmad bin Hambal, ya. Ini yang disebut adab sebelum ilmu itu. Makanya Imam Syafi'i itu beliau kan yatim, aslinya orang Palestina. Karena semangat ibunya ingin menjadikan anaknya jadi ulama besar, pindahlah beliau ke Madinah, ya. Setiap pagi itu didandani dengan rapi sekali oleh siapa? Ibunya. Kemudian dipesani satu, nak, belajarlah adab kepada Imam Malik sebelum kau ambil ilmunya, ya. Itu nasihatnya, ya. Bil adabi tafhamul ilma. Kalau adabmu sudah baik kepada gurumu, ya, adabmu sudah baik kepada ahli ilmu yang lain, adabmu sudah baik kepada orang tua, adabmu sudah baik kepada adik-adik. Karena Nabi bersabda, laisa minna, bukan golonganku yang enggak hormat sama yang tua dan enggak sayang sama yang muda, ya. Dengan adab yang baik itu, ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah, ya. Fattakumullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan pandaikan. Lah kalau cara belajarnya dibalik, Pak, hasilnya akhirnya tadi semakin tinggi ilmunya, semakin tidak punya adab, ya. Nah, termasuk pendidikan hari ini itu sudah jelas gagal itu. Kalau guru mendidik, ya, kemudian dengan kekerasan, ya, kekerasan versi siapa dulu, ya, mukul itu bagian dari pendidikan. Bahkan Nabi sampaikan, ya, gantunglah cambuk di rumah-rumah kalian. Hadisnya sahih itu. Saya juga tak praktekkan, Pak.
Saya beli ke pasar hewan itu pecut khusus tak taruh di ruang tengah itu ya. Tapi alhamdulillah belum pernah pindah dari tempatnya. Ada belum pernah tak pakai mecut anak saya ya. Tapi itu memang hadis Nabi itu, cambuk apa namanya ya, aliku ya, gantunglah cambuk di rumah-rumah kalian ya. Itu pendidikan itu, bahwa mukul itu bagian dari pendidikan Islam ya. Mukul itu bagian dari pendidikan. Syaratnya satu Pak, litakdib, untuk ngasih pelajaran, bukan untuk menyakiti. Maka mukulnya, kalau mukul itu jelas itu pelajar, apa namanya, pendidikan mukul itu. Nabi bersabda, perintahkan anakmu sholat kalau usianya sudah 7 tahun, pukul 10 tahun belum sholat. Itu kan suruh mukul Pak. Berarti pukulan itu pendidikan enggak? Pendidikan itu. Ketika ini dihilangkan, akhirnya melunjak anak-anak itu ya, dihukum sedikit sama gurunya, lapor, orang tuanya nggak terima, datang ke sekolahan, gurunya dipenjara ya. Ini mau berkah dari mana ilmunya kalau anak-anak nggak punya adab kepada gurunya ya. Bahkan kadang guru itu penting memukul tanpa salah pun itu, selama dia punya tujuan mendidik. Dulu Muhammad Al-Fatih itu, yang namanya tidak disebut Nabi, tapi kehebatannya disebut Nabi, padahal belum lahir anak ini. Nabi bersabda ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, yang ditaklukkan pertama kali Konstantinopel, awi Rum atau Romawi ya. Bal Konstantin, kata Nabi, yang kalian taklukkan pertama kali Konstantin ya, Romawi Timur, maksudnya Konstantin itu Romawi Timur. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan itu, dan sebaik-baik komandan adalah komandan yang menaklukkan Konstantinopel ya, Turki itu ya. Maka Masya Allah berebut Pak itu ya, Konstantin itu berebut itu. Dari mulai zaman sahabat menaklukkan gagal. Bapak tahu makamnya Abu Musa Al-Asy'ari itu sahabat itu makamnya di samping benteng Konstantinopel itu ya. Naklukkan gagal terus sampai jatuh di tangan Muhammad Al-Fatih. Wah, ini anak sultan Pak, ini sultan asli, bukan sultan kayak sekarang HP-nya bagus dikit HP sultan gitu ya. Ya. Ini asli sultan kali ini. Siapa ini? Al-Fatih ini benar-benar sultan ini. Dia karena anak sultan Abdul Hamid Al-Fatih ini ya, makanya kemudian gaya hidupnya ya kayak anak sultan itu, sama guru berani. Hanya guru yang bernama siapa? Aksyamsuddin ya, yang berani hari pertama ngajar langsung disabet anak itu. Seblak Pak. Dia langsung melongo. Guru ini kok wani be aku gitu ya sekarang. Seblak langsung Pak, nggak peduli itu. Langsung dipecut itu ya. Dia laporan sama bapaknya, ya malah diseneni sama bapaknya. Ya. Karena bapaknya paham ya bahwa mukul itu bagian dari pendidikan. Yang jelas tujuannya baik. Maka sejak hari ditangani oleh guru yang berani mukul itulah Al-Fatih tumbuh jadi anak yang beradab. Tadinya anak raja Pak, anak khalifah sak-sae sembarangan itu ya. Dia tumbuh jadi anak hebat, usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran ya. Usia 14 tahun sudah jadi wali kota Pak, Al-Fatih itu 14 tahun. Dijajal, dicoba sama bapaknya, kasih satu kota, kelolaan kota ini, satu kota Pak dikelola ya. Usia 21 tahun menaklukkan Konstantin ya, jadi khalifah gitu. 24 tahun ya. Jadi Al-Fatih itu, beliau itu pernah dipukul sama gurunya dan sakitnya luar biasa Pak. Sakit di ini lorong hati itu, dipendam sampai puluhan tahun. Ketika satu saat ada kesempatan bertanya setelah dia jadi sultan, Al-Fatih itu bertanya, guru saya mau bertanya apa? Dulu saya dipukul sama jenengan dan saya nggak punya salah apa-apa. Saya mohon dijelaskan alasannya, karena sampai sekarang itu masih menyisakan pertanyaan dalam diri saya ya. Kata gurunya, ini yang tak tunggu-tunggu.
Kenapa saya pukul kamu padahal kamu nggak salah? Ya. Kelak agar kamu sadar bahwa ketika jadi pemimpin kamu mendolimi rakyatmu, sungguh terdolimi itu rasanya tidak enak sekali. Ya. Kelak agar kamu tahu bahwa tersakiti itu rasanya tidak enak. Makanya kamu saya pukul itu saya punya alasan. Itu Pak guru yang hebat itu mukul aja boleh itu. Kalau itu tujuannya mendidik, sekali lagi bukan ngajar. Ada dendam yang ngajar ini berarti ya, mendidik itu. Jadi kadang nggak salah tuh dipukul tuh boleh aja itu. Agar apa? Agar kelak ketika dia punya kekuasaan, ya dia nggak akan dolim sama rakyatnya. Kenapa? Terdolim itu nggak enak ternyata rasanya. Itu baru mantuk-mantuk Al-Fatih itu. Itu yang namanya adab Pak. Makanya Masya Allah ya. Para ulama itu belajar adab itu lebih panjang daripada belajar ilmunya. Ya. Abdullah bin Mubarak itu al-alamah. Jadi orang yang Masya Allah jarang manusia kayak Abdullah bin Mubarak. Kaya raya, al-alamah. Al-alamah itu berarti sekarang profesor. Ya. Dan profesor zaman dulu itu Pak bukan satu bidang. Profesor di semua bidang itu. Profesor hadis, profesor tafsir, profesor akidah, profesor usul fikih, semua ini al-alamah itu. Nah sekarang kan profesor apa misalnya gitu, pakar ya apa namanya ini komunikasi massa atau apa ya, atau profesor bahasa dan lain sebagainya. Ini enggak ini. Kaya, alim, dermawan luar biasa, yang lebih hebat lagi mujahid besar Abdullah bin Mubarak ini. Ini orang yang berani nyurati Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini sekarang Pak, orang yang paling alim di dua kota suci, Mekah, Madinah. Beliau ini sekarang imam tetapnya Al-Haram sama Nabawi gitu Pak. Kadang di Nabawi bosen pindah ke Mekah, pindah lagi ke Nabawi, terus hidupnya hanya ini. Masya Allah, bayangkan Pak, sholat sekali saja di Masjidil Haram 100.000 lebih baik daripada di Masjid Muhajirin ini. Ya, bayangkan itu disurati sama Abdullah bin Mubarak. Ya Abidal Haramain, wahai Fudail bin Iyad, ya Abidal Haramain, orang yang menjadi abid di dua negeri Mekah Madinah. La absartana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Anda ini kalau ngerti kondisi kami di medan jihad melawan orang-orang kafir ini, Anda akan sadar bahwa Anda itu nangis-nangis berdarah air mata karena takut kepada Allah, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kami yang setiap hari lehernya ya apa namanya ini meneteskan darah-darah karena melawan musuh. Ya. Itu yang nulis Abdullah bin Mubarak itu. Ini Abdullah bin Mubarak itu Masya Allah, beliau belajar hadis itu 20 tahun Pak. Sudah selesai, khatam itu. Tapi tetap merguru datang ke majelis gurunya sampai 30 tahun. Karena ingin belajar adab dari gurunya. Ya. Ini yang Masya Allah, makanya Imam Ahmad itu meskipun sering debat sama Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu Pak. Imam Ahmad kan usianya panjang. Imam Ahmad itu punya nikah dua kali ya. Beliau nikahnya agak telat. Ya, usia 30 baru nikah. Ya, sampai 40 tahun sama istrinya itu beliau Masya Allah ya, sampai usia 70 tahun bersama istrinya, berarti 40 tahun ya. Beliau cerita, demi Allah 40 tahun membersamai saya, Al-Abbasah ini istri yang pertama ini, belum pernah sekalipun dia menyakiti hati saya. Kata siapa? Ahmad bin Hanbal. Belum sekalipun dia tidak menuruti perintah saya Pak. 40 tahun Pak. Ya. Beliau kemudian menikah yang kedua setelah istrinya meninggal itu ya, sampai usia 70 tahun. Imam Ahmad itu panjang usianya. Beliau itu Masya Allah sepeninggal Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i muda meninggalnya, 53 kayaknya Imam Syafi'i meninggal. Masih muda beliau Imam Syafi'i meninggal. Beliau berkata, Ahmad bin Hanbal itu, wallahi sepeninggal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i guru saya,
Sejak itulah doa saya tambahi tidak lagi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi saya tambah Rabbi firli wali walidayya wali syafi'i. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa guruku Imam Syafi'i. 40 tahun Pak mendoakan gurunya yang sering beda pendapat. Makanya Imam Syafi'i itu Masya Allah pemaafnya luar biasa. Pernah beliau didebat sama muridnya tuh emosi Pak, keluar dari majelis itu. Biasa zaman dulu itu debat keras tuh, kemudian baper ya, baper terus pergi ninggalkan majelis itu ya. Imam Syafi'i itu Masya Allah beliau selesaikan dulu majelisnya, selesai majelis ba'da maghrib diketok pintunya itu, tap ya, assalamualaikum, waalaikumsalam ya, siapa di luar? Muhammad bin Idris gitu ya. Tuan rumah itu mikir Muhammad bin Idris itu siapa ya, kayaknya nggak asing namanya. Begitu dibuka ternyata siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Jadi ini murid cerdas Pak, waktu argumentasi gitu. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, kita jangan dipecah oleh setan ukhuwah ini gara-gara satu perbedaan, padahal ada ribuan kesamaan antara saya dan kamu. Saya tidak ingin ada yang ghil itu perasaan tidak enak gara-gara debat tadi dan dibawa sampai ke hati kita masing-masing. Minta maaf Imam Syafi'i itu. Wah, itu yang dimaksud belajar adab dari guru itu begitu Pak. Panjang sekali ya. Ada Al-A'sam itu Masya Allah. Kenapa Al-A'sam? Itu yang tuli Pak. Ini gara-garanya ada ibu-ibu nanya, saking groginya ibu-ibu kepentut ya. Kepentut Pak, tut gitu ya, jadi banter itu. Ibunya tuh malu luar biasa. Ulama ini jaga agar ibu itu nggak malu. Apa kata beliau? Begitu bertanya itu, ulamanya ngomong pura-pura budek. Bu, yang keras nanyanya Bu, saya pendengarannya error gitu. Ya. Ibunya langsung anteng, ayem. Alhamdulillah berarti entut kurang kerungu mau kayak itu Pak. Itu pura-pura budek itu sampai ibunya meninggal dunia baru beliau menjadi normal lagi itu ya. Ini sampai begitu belajar adab kepada guru-guru terbaik zaman itu ya. Ini termasuk cara memaafkan itu Masya Allah, belajar kepada alim ulama. Memang kita ini kalau sedikit ilmu itu ya begitu ya Pak ya, kurang piknik itu menyebabkan emosian ya. Kurang belajar itu rumongso paling jos gitu ya. Beda sedikit wah ini nggak semanhaj ya, bukan ahlu sunnah dan lain sebagainya ya. Terlalu kita ini ketika kita menganggap kebenaran hanya apa yang kita yakini. Betapa luasnya ilmu Allah ya, maka terlalu berat kalau kita sudah menyombongkan diri. Makanya orang yang tawadhu itu bukan malah rendah Pak. Rafa'ahum, kata Nabi, wa man tawaddu'a lillah, siapa yang tawadhu kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya. Rawahul Hakim fi Mustadrakihi ya. Kemudian ada hadis lain, ini tadi diriwayatkan oleh summa qala sahihun ala syartis syaikhaini. Hadisnya sahih dari riwayat Al-Hakim, meskipun Bukhari Muslim tidak mengambil hadis ini, tapi ini sahih. An Ubay bin Ka'ab anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ubay bin Ka'ab Rasul bersabda, man sarrahu ayyushrafa lahul bunyanu wa turfa'a lahu darajatu falya'fu amman dzalamahu. Siapa yang ingin dimuliakan di surga, tempatnya dinaikkan di surga, derajatnya dinaikkan oleh Allah di surga, maka hendaklah dia lakukan 3 hal ini. Yang pertama, falya'fu amman dzalamahu, dia maafkan orang yang telah menzaliminya ya. Ini yang tidak gampang Pak
membalas itu boleh apa tidak? Boleh. Ya, kisos itu boleh. Ya, bahkan Allah sampaikan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba, bahkan Allah sampaikan kutiba, diwajibkan. Ada 3 kata kutiba. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital. Itu diwajibkan untuk kalian qisas fil qatla, dalam pembunuhan. Kenapa? Ya, walakum fil qisasi hayatun, karena dalam kisah itu ada kehidupan. Agar apa? Nyawa itu ada harganya, Pak. Makanya ditegakkan hukum qisas biar orang nggak gampang membunuh orang. Tapi oleh Allah qisas itu ya diperintahkan untuk ditegakkan, tapi oleh Allah justru suruh milih 2 diat. Diat itu 100 unta kalau itu nyawa. Yang ketiga memaafkan, dan itu lebih baik. Jadi nggak gampang memaafkan itu ya. Tapi ini yang terbaik kata Allah. Makanya Masya Allah kita ini mencoba banyak belajar dari kisah-kisah orang soleh. Bagaimana bahkan Nabi pernah bersabda, ada penghuni surga yang sebentar lagi masuk ke majelis ini. Ternyata itu bukan orang hebat di kalangan sahabat, bukan tokoh, bukan mujahid besar, catatan kebaikannya biasa saja. Cuma dia kelebihannya apa? Hatinya bersih, Pak. Tidak iri, tidak hasad, dan termasuk tadi gampang memaafkan orang lain. Ya. Siapa ingin dimuliakan di surga, tempat tinggalnya dinaikkan derajatnya oleh Allah, ya, wa turfa'u lahu darajat falyafu amman dzalama, hendaklah dia memaafkan orang yang telah menzaliminya. Yang kedua, wa yu'ti man haramahu, dan dia tetap memberi kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada dia. Oh, ini Pak. Jadi makanya balasannya surga itu karena susah itu. Nah, orang hatinya nggak bersih itu nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa berbagi kepada orang pelit. Karena inginnya menghukum saja. Ngapain orang pelit dikasih gitu kan? Ya. Wa yu'ti man haramahu, dia bisa memberi kepada orang yang bahkan membenci dia itu. Yang ketiga, wa yasil man qata'ahu, dan pekerjaan ketiga yang tidak kalah susah adalah wa yasil man qata'ahu, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan. Ya. Jadi 3 amal ini tidak gampang. Ini butuh hati yang bersih. Yang pertama, memaafkan ketika mampu, membalas. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu Masya Allah, baca kisahnya itu betul-betul itu penuh ujian yang berat sekali. Makanya Nabi Muhammad itu kenapa dikasih surat Yusuf, itu surat hiburan, Pak. Ya, karena kehilangan paman sebagai pembela utama dakwahnya, kehilangan istri yang Masya Allah Khadijah itu betul-betul nggak bisa dilupakan oleh Nabi. Khadijah itu nggak bisa dilupakan, Pak. Bahkan Nabi itu sering sekali dengar saudaranya Khadijah, suaranya mirip dengan Khadijah. Nabi itu langsung keluar rumah. Ya. Kenapa? Kangen dengan Khadijah itu Nabi itu. Jadi yang berbau Khadijah itu bagi Nabi nggak bisa dilupakan itu. Ya. Bukan karena cinta pertama Nabi, Pak, tapi ini karena Khadijah itu Masya Allah ketika Aisyah dia bukan emosi cemburu ya. Apa hebatnya wanita tua itu? Bukankah Allah telah gantikan untuk jenengan yang lebih muda? Maksudnya saya, kata Aisyah. Nabi berkata, Khadijah, kamu mau tahu kelebihan Khadijah itu? Disebutkan oleh Nabi, Khadijah itu dapat salam dari Allah. Ya.
Bahkan ulama menyebutkan andekan tidak ada kelebihan yang lain, cuma satu kelebihannya, Khadijah pernah dikirimi salam oleh Allah, itu sudah cukup kata Nabi menjadikan Khadijah itu wanita terbaik dunia dan akhirat. Bayangkan Pak, Allah ngirim salam itu, keren nggak itu? Ya, luar biasa ini. Ya, Allah kirim salam sama makhluknya. Ya. Lewat siapa? Malaikat Jibril. Ya, Jibril ngabari Allah titip salam untuk Khadijah lewat Jibril, disampaikan ke Rasul, disampaikan kepada Khadijah. Wahai Khadijah, Rabbmu Allah mengirim salam untukmu. Ya, ini nggak ada duanya selain Khadijah itu. Khadijah, dia memberikan anak turun untukku, semua anak-anakku dari Khadijah. Sementara istriku yang lain tidak bisa ngasih keturunan untukku. Itu jawaban Nabi. Ya. Di saat semua orang menahan hartanya, Khadijah dia berikan semua hartanya untuk bela agama, untuk Islam. Maka begitu Khadijah meninggal, sedihnya luar biasa. Nah, untuk menghibur, Nabi Allah ngasih surat Yusuf sebagai hadiah. Maka surat Yusuf itu kata para ulama sudah banyak yang praktek ini. Ya, saya juga sudah praktek. Ya. Siapa yang sedih, gundah, banyak masalah, kayak buntu ini, solusinya wudu, ambil Quran, baca surat Yusuf. Ya. Baca terjemahnya kalau nggak bisa tafsirnya. Anda begitu selesai, hatinya akan lapang. Ini para ulama banyak ketika dinasihat, minta nasihat dari para ulama, nasihati saya. Kenapa? Sedang banyak masalah, baca surat Yusuf. Kenapa? Ini Allah yang ngasih hadiah kepada nabinya untuk hiburan. Mestinya ini juga berlaku untuk hamba-hambanya. Ya. Yang banyak utang baca surat Yusuf itu, insya Allah lupa hutangnya. Ya, sesaat ya. Artinya hutang itu nggak usah dipikir ya Pak, dibayar aja kalau mampu segera ya. Ini wahyu masalahnya ini, kita harus percaya. Makanya Sufyan As-Tsauri, para tabi'in itu nasihatnya begitu. Anda gundah, Anda sedih, banyak masalah, baca surat Yusuf. Nabi Yusuf itu penuh masalah hidupnya Pak. Ya, dibuang di sumur usia 8 tahun, ditelanjangi sama kakaknya, dibuang ke sumur. Ya, ketemu budak, ketemu musafir dijual di pasar budak. Ya, diopeni sama juragan, difitnah pengen selingkuh sama juragan perempuannya, di penjara Pak, 9 tahun di penjara itu, di dinginnya penjara itu. Nabi Yusuf alaihissalam jadi penguasa. Ketika jadi penguasa berbondong-bondong, termasuk saudaranya itu yang dulu buang itu, Yusuf ingat betul wajah-wajahnya, 10 saudaranya yang membuang ke sumur itu. Begitu mereka datang minta bantuan kepada Nabi Yusuf, dan hanya Mesir yang punya bahan pokok ketika semua negeri paceklik saat itu. Ketika diingatkan tentang, ingat enggak kalian dengan peristiwa zaman dulu, kalian ini punya saudara begini-begini itu. Saudaranya baru mikir, la anta Yusuf, apa jenengan Yusuf? Iya, ana Yusufu wa hadza akhi. Ya, saya Yusuf dan Bunyamin inilah saudara saya. Yang ngerti nah itu wong itu yang buang. Tapi mereka lupa peristiwa wajah Nabi Yusuf, tapi ingat peristiwa buang itu. Begitu ketakutannya mereka di hadapan orang yang sedang berkuasa, mereka salah itu 10 orang itu, minta maaf ya, siap dihukum apapun. Tapi kata Nabi Yusuf di surat Yusuf itu, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada dendam kepada kalian ya, semua sudah saya lupakan ya. Kalian istighfar, mohon ampun kepada Allah, yaghfirud dzunuba, Allah yang akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Ayat ini jadi inspirasi Nabi untuk memaafkan orang-orang kafir ketika mereka sudah kalah tunduk di hadapan Nabi. Jadi Fathul Mekah itu betul Pak. Kalau Fathul Mekah itu betul menaklukkan tanpa ada satupun darah yang tertumpah, itu Fathul Mekah. Ya. Tapi kan punya kekuatan Pak ini. Jadi
Nabi datang dengan 10.000 pasukan. Sementara Mekah itu hanya berapa? Sedikit, karena sudah banyak yang hijrah ke Madinah. Wis entek pasukannya. Tapi masih sombong orang kafir itu. Maka Nabi buat daftar sebelum berangkat ke Mekah itu. Ya. Kalau ketemu ini, ya eksekusi mereka meskipun sembunyi di kiswah Ka'bah. Itu sudah diultimatum sama Nabi. Ada 14 nama kalau nggak salah di Sahih Bukhari itu. Termasuk Ikrimah, putranya Abu Jahal, Hindun, istrinya Abu Sufyan yang mengunyah jantungnya Hamzah itu masuk daftar itu. Tapi begitu Nabi masuk Mekah, ya, musuh sudah ketakutan, mereka dikumpulkan di depan Ka'bah. Nabi hanya bertanya, kira-kira kalian minta hukuman apa? Ya. Oh, mereka dulu yang mukul Nabi, dulu yang ketika Nabi sholat ngasih kotoran di pundaknya Nabi, dulu Nabi keluar rumah yang masang jerat di depan rumah Nabi, yang menfitnah Nabi dan lain sebagainya. Itu begitu ketakutannya mereka di hadapan Nabi, itu mesti dibunuh itu. Kalau umumnya orang itu mesti sudah dieksekusi itu. Apa kata Nabi setelah mereka ketakutan? Beliau bersabda, saya hari ini akan meniru apa yang dilakukan oleh saudara saya Yusuf alaihi salam. Ya. Kalau Yusuf berkata, la tasrifa alaikumul yaum, tidak ada celaan untuk kalian semua, sudah saya maafkan. Hari ini saya akan katakan, idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian bebas mau kemanapun, yang penting nggak kelihatan di Mekah. Kalau nggak milih masuk Islam, idhabu wa antum tulaqa. Tapi justru Masya Allah keberkahannya itu mereka nggak pergi, justru berbondong-bondong masuk Islam. Ya, ini sekali lagi pelajari sejarah dengan utuh, bukan kemudian oh berarti nek ada orang ngece sama Islam dimaafkan saja, jangan dilawan. Wah, ini sejarahnya berarti nggak utuh nih. Ya Nabi itu ya al-dhuhuk al-qatal, kadang tersenyum, kadang ya berperang begitu Rasul itu ya. Tahu tempat itu ya, kapan berperang, kapan. Ketika Ka'ab bin Ashraf keterlaluan ini. Nabi pulang dari perang Badar, menang. Ka'ab bin Ashraf itu nggak duga sama sekali. Wah, kok bisa menang ya orang Islam? Padahal cuma 300 lawan 1000. Gempar Madinah, Pak. Maka munafik itu muncul pertama kali setelah perang Badar. Nanti kita bahas di ayat 137 itu pas munculnya munafik nanti perang Badar itu. Ini Ka'ab bin Ashraf itu mencela Nabi, ya. Kemudian nggak henti-hentinya dia nyebarkan informasi Madinah itu sekarang jumlah muslimnya sekian, lelakinya sekian, senjatanya sekian, panahnya sekian, baju besinya sekian, kudanya sekian. Itu dilaporkan ke Mekah kepada Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan itu nyusun strategi setahun, karena kalah di perang Badar, dia dendam. Setahun berikutnya, tepat setahun 10 hari, tanggal 10 Syawal, berangkatlah tahun ketiga Hijriah 3.000 pasukan kafir melawan 1.000 muslim. Tapi yang 250 pulang karena provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu Nabi bukan memaafkan Ka'ab bin Ashraf, beliau buat sayembara. Siapa yang bisa menyelesaikan Ka'ab bin Ashraf? Dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Muhammad bin Maslamah berdiri, ya Rasulullah, kalau saya ngeksekusi jenengan ridho apa tidak? Ya, laksanakan itu. Maka Maslamah itu ngatur strategi, Pak, nyelinap di bentengnya Yahudi. Ka'ab bin Ashraf itu Yahudi, pemimpinnya. Ya. Begitu masuk mempelajari, dia membuat tipu daya, bisa masuk ke kamarnya Ka'ab, dieksekusi. Ka'ab bin Ashraf mati, gemparlah Madinah pagi hari, Pak. Ya. Orang Yahudi teriak-teriak, pemimpin kami dibunuh dengan tipu daya, ya, tidak gentleman dan lain sebagainya. Ini harus dibalas itu. Apa kata Nabi? Hadar, tidak ada kisos untuk orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Lo yang kisah ini juga harus diangkat, jangan yang memaafkan tok itu gitu ya. Konteksnya dilihat, pas ini Islam sedang dalam menyusun kekuatan. Ya. Lebih ngeri lagi baca kisah Bani Quraidah.
Ini perang Ahzab, perang ketiga terbesar nanti. Badar, Uhud, Ahzab. Ini 12.000 kafir kerjasama sama Yahudi Madinah, munafik Madinah, ngelawan Muslim cuma 4.000. Ya. Wah, ini Nabi tegas sekali. Yahudi yang terlibat ya penyerangan Madinah dari dalam, maka siapapun yang sudah balik dieksekusi. 700 Yahudi ya pagi itu dieksekusi itu. Ya. Ini bab ini harus juga dibahas ketika membahas tentang Islam. Ya. Nah, kenapa Nabi memaafkan di saat itu? Karena sudah tidak ada peluang bagi mereka. Musuh itu sudah nggak mungkin bisa melawan, nggak mungkin mereka bisa nyusun kekuatan lagi. Maka sudah jelas itu. Maka Nabi berkatakan, idhabu wa antum tulaqa. Maka beliau kasih kemudahan. Siapa yang belum masuk Islam tapi mau masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Siapa yang nggak milih Islam tapi dia masuk ke Baitullah, dia selamat. Itu hanya Nabi untuk ngasih kesempatan saja. Mereka perlu berpikir. Bahkan Abu Sufyan itu masih sombong, Pak. Mekah sudah tunduk, Abu Sufyan masih sombong. Minta sama Nabi, ya Rasulullah, beri saya waktu 2 pekan. Saya pengen istikharah, mlebu Islam apa ora gitu ya. Gitu. 2 pekan Abu Sufyan, kata Nabi. Apa terlalu lama ya Rasulullah? Jangankan 2 pekan, tak kasih 2 bulan kamu. Ya, orang sasi kon mikir, Pak. Ya, Abu Sufyan itu. Tapi Abu Sufyan nggak jadi mikir, langsung dia syahadat hari itu. Begitu Nabi mengatakan siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Ya. Jadi Masya Allah, ini akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya para Nabi, mampu memaafkan ketika mampu membalas, mau memaafkan ketika mampu membalas, dan itu harus dilatih memang. Makanya anak-anak kita ini jauh lebih penting belajar adab, Pak. Ya, adab itu jauh lebih penting. Hebat, angka ranking itu sangat mudah dikejar. Tapi kalau kehilangan masa penanaman adab, susahnya. Ya. Anak yang tidak bisa berbagi itu akan terbawa sampai dewasa jadi egois. Anak yang tidak pernah diajari minta maaf ketika salah, itu akan jadi orang yang egonya sangat tinggi. Di kemudian hari dia akan zalim dan tidak mau minta maaf kepada orang lain. Jadi nggak gampang menumbuhkan karakter kepada anak-anak. Harus dilatih itu. Makanya Nabi itu Masya Allah melatih anak-anak para sahabat itu dilatih dengan adab-adab langsung oleh Rasulullah. Gampang memaafkan. Bahkan ada anak kecil sering bersumpah. Ya, dia bersumpah karena mungkin ketakutan sama Nabi. Ya, jangan banyak bersumpah, nak. Ya, jadi banyak sumpah itu nggak bagus, Pak. Ya, ketemu Nabi, demi Allah ya Rasulullah, tadi saya nggak gini. Ya, Nabi itu nggak suka dengan begitu. Tapi oleh Nabi ditegur sejak dini. Ya, makanya ini 3 hal yang Masya Allah akan memuliakan kita di akhirat. 1, memaafkan yang mendolimi. Ini hebat ini. Ya. Bukan kayak orang yang nggak ngerti, tiada maaf bagimu gitu. Oh Masya Allah ini. Ya, tiada maaf bagimu. Padahal Allah itu, kita hari ini maksiat, kita tobat, besok maksiat lagi, tobat lagi, diterima nggak sama Allah? Allah tidak pernah nutup pintu tobatnya, Pak. Sampai ajal itu sudah sampai tenggorokannya. Artinya apa? Nyawanya sebelum diambil oleh Allah itu Allah terus buka pintunya. Bahkan nggak bosan-bosannya. Sampai kalau orang itu dia tetap minta ampun kepada Allah, Allah selamanya buka pintu ampunannya. Nggak ada bosannya Allah sama kita ini. Ya. Hanya menungso yang tadi tiada maaf bagimu itu. Ya. Atau sampai sudah 3 kali tak kasih kesempatan, nggak ada kesempatan yang keempat. Ya. Nah, itu. Ini ya. Jadi kita belajar adab kepada orang-orang hebat, bagaimana menahan amarah, mudah memaafkan, ya, nyambung silaturahim kepada yang memutus, ya. Tadi yang ketiga, tetap berbagi kepada orang yang pelit. Wah, itu juga luar biasa. Kita ngasih kalau di kampung itu ngasih hantaran ya, masa apa dikasih. Kadang pulang itu mungkin
tetap kosong Pak. Padahal kita ngasih bubur apa ya penuh, kadang pulang kosong. Itu kalau ajaran di hadis ini bukan kemudian nggak mau lagi, walah kita ngasih terus nggak pernah dikirimi ya. Nah, ini memang begitu, dan sesuatu yang Nabi sampaikan itu kalau pahalanya banyak itu mesti nggak gampang ya. Kenapa sholat suruk itu pahalanya setara dengan haji dan umroh? Karena gampang nggak bisa di masjid sampai suruk itu, nggak gampang Pak. Berbagai alasan kan, pagi sibuk, ngantuk, jam kerja, persiapan ngantor, dampingi anak-anak, macam-macam. Makanya suruk itu hadiahnya setara dengan haji dan umroh, karena nggak gampang memang. Nah, kalau gampang katanya hadiahnya kipas angin sama setrika ya. Ya ini, jadi hadiahnya surga itu ya makanya susah amalannya Pak. Baik, ini hadis-hadis yang saya bawakan sahih semua. Ya ini satu hal yang saya sampaikan tadi, kelebihannya tafsir Ibnu Katsir itu luas sekali hadis-hadis penguatnya ya. Ada beberapa hadis yang masih terkait ya, insya Allah tetap kita akan sampaikan ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.